Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa di mata kuliah Kebijakan Ketahanan Nasional. Oke, sorry. Oke, Eh, hari ini adalah pertemuan ke-10 ya. Ini PPT-nya saya salah. Harusnya pertemuan ke-10. Pertemuan ini kita akan membahas mengenai geostrategi Indonesia, yaitu subtemanya Gatra Sosial Budaya. Nah, sebelumnya pada minggu lalu di pertemuan ke-9 kita sudah membahas mengenai Gatra Ekonomi ya teman-teman. Lalu sekarang kita akan membahas mengenai Gatra Sosial Budaya. Oke, sebelumnya juga sudah pernah dijelaskan yaitu ada unsur-unsur geostrategi yang ada pada Republik Indonesia. Yaitu ada Trigatra yang sudah dijelaskan pada pertemuan dengan Bapak Bayu, lalu Pancagatra. Nah, di sini eh, pada pertemuan Ibu kita akan membahas mengenai gatra ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Pada minggu ini kita akan bahas mengenai sosial budaya. Gatra sosial budaya. Nah, gatra sosial budaya itu dalam geostrategi Indonesia eh, merujuk pada bagaimana sih faktor-faktor sosial budaya yang ada di Indonesia. Contohnya itu seperti keberagaman etnis, agama, bahasa, tradisi, serta nilai-nilai sosial yang dalam Gatra ini juga berperan dalam membentuk kebijakan luar negeri serta strategi negara Indonesia di kancah internasional. Jadi, peran Gatrek sosial budaya ini sangat penting ya dalam pembentukan kebijakan luar negeri utamanya serta strategi negara dalam membuat suatu kebijakan yang merujuk pada kancah internasional. Nah, kenapa hal ini dapat terjadi? Karena Indonesia ini mengedepankan toleransi serta perdamaian, teman-teman. Nah, pada saat Indonesia berada dalam forum diskusi internasional, utamanya Indonesia itu seringkali membahas mengenai hak asasi manusia serta perdamaian yang bisa didengar sehingga gatra sosial budaya ini menjadi nilai yang sangat penting dalam diplomasi Indonesia. Lalu yang kedua yaitu kestabilan negara. Nah, gatra sosial budaya ini juga menjadi suatu kestabilan negara Indonesia karena dapat menjaga kerukunan antar suku agama di Indonesia sehingga menjadi strategi agar Indonesia ini tetap stabil dan tidak ada terjadi konflik sehingga kita bisa meminimalisir konflik yang terjadi misal antar suku, konflik antar suku atau antar agama dan lain sebagainya. Nah, jika suatu negara itu bisa stabil, bisa rukun, maka suatu negara tersebut akan lebih dihargai oleh negara lain dan dapat membantu Indonesia dalam menjalankan kebijakan luar negeri juga. Sehingga Indonesia di sini bisa suaranya bisa lebih didengar oleh negara lain karena Indonesia ini memiliki kestabilan dalam mengurus negaranya sendiri. Lalu, peran gatra sosial budaya dalam geostrategi di Indonesia. Oke, yang pertama yaitu perannya ada keberagaman budaya sebagai soft power. Jadi, eh, teman-teman sudah tahu ya bahwa Indonesia ini memiliki lebih dari 17.000 pulau, 300 lebih kelompok etnis atau suku, dan beragamnya ada agama, bahasa, juga ada kekayaan sosial budaya yang sangat besar. Nah, keberagaman ini juga tidak menjadi kekuatan domestik, tetapi juga sebagai alat soft power dalam geostrategi, yaitu dengan mempromosikan budaya Indonesia di kancah internasional, sehingga Indonesia ini juga dapat memperkuat citra positifnya dan meningkatkan pengaruh Indonesia itu di dunia internasional tanpa menggunakan kekuatan militer atau ekonomi. Jadi sosial budaya ini juga bisa eh, berpengaruh ya, nggak cuma dari kekuatan militer maupun ekonominya. Nah, contohnya apa? Contohnya itu misal diplomasi budaya Indonesia melalui festival seni.
Biasanya Indonesia kan juga kalau teman-teman sering baca berita, film Indonesia bisa masuk ke award di misal waktu itu di Busan ada festival film ya seperti itu bisa juga. Lalu pertukaran budaya, misalnya ada pertukaran mahasiswa ke luar negeri, itu bisa mahasiswa sebagai perantara antara Indonesia dan negara yang bersangkutan, bisa memperkenalkan budaya Indonesia, contohnya memperkenalkan tarian remo atau tarian Ponorogo seperti itu, atau juga pengenalan produk budaya batik, wayang maupun kuliner kuliner Indonesia. Nah, produk budaya batik ini juga bisa dipromosikan melalui pengikut sertaan dalam misal ada suatu pameran di luar negeri, nah batik, wayang, kuliner Indonesia pun juga bisa diperkenalkan di sana. Guna untuk memperkuat hubungan diplomatik dengan banyak negara. Jadi sehingga banyak negara itu juga bisa tahu nih apa aja sih makanan di Indonesia yang sangat terkenal. Misalnya ada sate Padang, ada rendang. Biasanya yang terkenal itu ya, yang cocok dengan lidah luar negeri. Lalu yang kedua, ada pembentukan identitas nasional serta diplomasi budaya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika atau yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, ini menjadi landasan bagi Indonesia dalam menunjukkan keberagaman bahwa Indonesia itu banyak sekali keberagaman yang ada dari agama, etnis, budaya, dan lain sebagainya. Nah, keberagaman ini bisa menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia, bukan sebagai penghalang karena utamanya kebijakan luar negeri Indonesia ini sering mengedepankan prinsip berbeda-beda tapi tetap satu jua ini untuk mendorong penghargaan terhadap perbedaan budaya di dunia lainnya. Contohnya, misal Indonesia ini aktif mengusung nilai-nilai pluralisme dan toleransi beragama dalam forum internasional, misalnya di PBB. Kemarin kan sempat ya Bu Retno itu saat menjadi Menteri Luar Negeri pada periode sebelum ini beliau membicarakan mengenai Palestina. Nah, itu bisa mengangkat keberagaman bahwa Indonesia itu juga toleransi terhadap negara lain seperti itu. Lalu yang ketiga, mengelola keberagaman sosial budaya dalam stabilitas domestik dan keamanan. Nah, Indonesia ini juga dapat memanfaatkan kekuatan sosial budayanya untuk meredam konflik serta ketegangan yang muncul akibat dari adanya perbedaan etnis, agama, serta budaya. Hal ini untuk memperkuat posisi Indonesia juga di mata dunia sebagai negara yang stabil dan toleran. Jadi, Indonesia juga memperkenalkan bahwa Indonesia tuh merupakan negara yang toleransinya sangat kuat terhadap perbedaan. Contohnya, ini keberhasilan Indonesia dalam mengelola kerukunan antar umat beragama, antar etnis. Nah, di sini juga memberikan contoh positif bagi negara lain bahwa Indonesia tuh bisa rukun meskipun agama kita tuh berbeda, etnis kita tuh berbeda-beda seperti itu, sehingga hal ini dapat membantu Indonesia dalam memainkan peran penting membangun perdamaian serta toleransi global. Lalu yang keempat, meningkatkan ekonomi melalui budaya serta pariwisata. Nah, pariwisata di Indonesia itu sangat banyak ya teman-teman. Seperti yang kalian ketahui, pariwisata tempat wisata ada kalau di Jawa itu ada Gunung Bromo, kalau di luar itu misalnya ada Danau Toba dan lain sebagainya. Gatra Sosial Budaya juga berperan dalam mengembangkan sektor pariwisata serta industri kreatif di Indonesia, yang merupakan bagian penting dari strategi ekonomi Indonesia. Nah, dengan memanfaatkan kekayaan budaya untuk menarik, oke, terima kasih, untuk menarik wisatawan, Indonesia juga dapat memperkuat ekonominya dan memperkenalkan negara ini ke dunia luar yang akan berdampak pada posisi geostrategisnya. Nah, contohnya Indonesia mempromosikan destinasi wisata seperti Bali yang sudah sangat terkenal ya. Bahkan orang luar tuh nggak tahu Indonesia tapi taunya Bali ya. Oh Bali, Bali itu di Indonesia. Saya kira itu Bali negara. Banyak yang bilang seperti itu ya Mbak. Padahal Bali itu merupakan suatu pulau yang ada di Indonesia. Nah tapi nggak apa-apa dari itu orang-orang kan jadi tahu, negara luar jadi tahu bahwa Bali itu eh,
ada di Indonesia, sehingga nggak cuma Bali yang bagus nih di Indonesia, ada juga Yogyakarta, Tanah Toraja, Papua, Maluku, dan lain sebagainya. Nah, hal ini bisa menggabungkan kekayaan budaya dengan daya tarik alam juga, sehingga dapat mendatangkan devisa. Nah, jadi kalau banyak turis yang datang juga bisa mendatangkan income bagi SDM-SDM yang ada di Indonesia, dan juga dapat mempengaruhi Indonesia seperti itu. Nah, selain banyak positifnya, ternyata Gatra Sosial Budaya ini juga memiliki tantangan teman-teman dalam strategi Indonesia. Nah, yang pertama yaitu ada ketegangan sosial dan konflik antar kelompok. Nah, nggak dipungkiri, meskipun kita sudah kuat dalam geostrateginya, tapi konflik antar kelompok itu masih ada ya di beberapa wilayah yang dapat menarik perhatian dunia internasional, yang dapat mempengaruhi posisi Indonesia dalam geopolitik global. Contohnya dulu pernah ada perang suku Madura dengan Dayak ya di Kalimantan itu di akhir tahun 1990-an, awal 2000-an ya. Nah, lalu ada, ntar ya, duduk dulu ya. Oke, yang kedua yaitu ada radikalisme dan intoleransi. Nah, gerakan radikal yang mengatasnamakan agama ataupun intoleransi terhadap kelompok minoritas bisa mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain, khususnya memiliki pandangan berbeda dalam kebebasan beragama serta hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga itu penyebaran nilai budaya global yang mengancam budaya lokal. Nah, gaya hidup atau tren dari luar negeri ini bisa lebih mendominasi, sementara budaya tradisional Indonesia seperti bahasa daerah ini kurang dikenali ya sekarang oleh utamanya Gen Z nih yang biasanya ke K-pop-K-popan. Nah, teman-teman tuh nggak boleh kayak gitu. Seharusnya teman-teman tuh juga bisa mengedepankan budaya-budaya Indonesia. Misal memperkenalkan nih di Indonesia nih ada wayang loh teman-teman. Misal kalian bisa buat YouTube channel yang bisa dilihat oleh banyak negara, banyak masyarakat seperti itu ya. Sehingga kita bisa menyebarkan nilai budaya Indonesia dan tidak mengancam budaya lokal. Lalu yang keempat ada penyebaran informasi yang salah dan stereotip. Nah, jika kita mencoreng citra Indonesia di kancah dunia ini dapat menimbulkan kesalahpahaman negara-negara, terutama jika informasi tersebut salah, utamanya terkait informasi sensitif, misalnya agama, hak asasi manusia itu jangan. Jadi kalian jika ingin menyebarkan suatu informasi, utamakan mencari informasi utama ya. Jangan dari informan kedua atau ketiga karena itu bisa memunculkan penyebaran informasi yang salah sehingga nama Indonesia juga bisa tercoreng di internasional seperti itu. Dan yang terakhir yaitu ketimpangan sosial antar wilayah. Nah, ketidakpemerataan pembangunan nih, teman-teman dapat meningkatkan rasa ketidakpuasan di beberapa daerah yang berpotensi menimbulkan ketegangan politik sosial juga. Nah, kemarin ada yang menyebabkan kayak ada yang menyebutkan bahwa di daerah Papua, Bu, daerah Papua itu listrik masih jarang. Nah, padahal kita udah berapa ganti presiden ya, tapi tetap pemerataan pembangunan nih masih sangat kurang dirasakan oleh kita. Pembangunan tuh masih masih berlanjutnya tuh masih di Jawa ya, utamanya. Nah, kalau daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu dalam proses pembangunan tapi sepertinya sangat lambat ya. Nah, ini balik lagi ke kebijakan pemerintah bagaimana bisa pemerataan pembangunan ini dilakukan. Oke, jika ada pertanyaan sampai sini bisa teman-teman ajukan di kolom komentar ya. Nah, lalu Ibu memiliki satu video bisa teman-teman tonton. Nanti di akhir video Ibu memiliki tugas yang bisa teman-teman kerjakan. Konflik Sampit atau Perang Sampit atau Tragedi Sampit adalah sebuah peristiwa kerusuhan antar etnis yang terjadi di Pulau Kalimantan pada tahun. Konflik Sampit atau Sepertinya suaranya coba saya setting ulang ya. Oke, mungkin sekarang sudah bisa didengar.
Konflik Sampit atau Perang Sampit atau Tragedi Sampit adalah sebuah peristiwa kerusuhan antara etnis yang terjadi di Pulau Kalimantan pada tahun 2001. Bermula sejak 18 Februari 2001, konflik ini berlangsung sepanjang tahun. Konflik ini pecah di kota Sampit, Kalimantan Tengah sebelum pada akhirnya meluas ke seluruh provinsi di Kalimantan, termasuk ibu kota Palangkaraya. Pihak yang terlibat, suku Dayak, mempunyai kekuatan 32.000 di kota Sampit, 1.500.000 di seluruh Kalimantan Tengah. Korban mencapai 188. Sedangkan suku Madura mempunyai kekuatan 90.000 di kota Sampit. Korban yang terbunuh mencapai 1.000 dan 100.000 mengungsi. Konflik ini melibatkan dua etnis antara suku Dayak asli dan warga imigran Madura. Konflik tersebut pecah pada 18 Februari 2001 ketika dua warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak. Konflik ini mengakibatkan lebih dari 500 kematian, dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal di Kalimantan. Dari laporan data, tidak sedikit warga Madura yang juga ditemukan dipenggal kepalanya oleh masyarakat Dayak dalam konflik ini. Latar belakang konflik Sampit tahun 2001 bukanlah insiden yang terisolasi karena telah terjadi beberapa insiden sebelumnya antara warga Dayak dan Madura. Konflik besar terakhir terjadi antara Desember 1996 dan Januari 1997 yang mengakibatkan 600 korban tewas tanpa kepala. Penduduk Madura pertama kali tiba di Kalimantan pada era 1930-an di bawah program transmigrasi yang direncanakan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 2000, transmigran membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari warga Madura yang semakin agresif. Hukum-hukum baru telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi ini, seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Ada sejumlah cerita yang menjelaskan insiden kerusuhan tahun 2001. Satu versi mengklaim bahwa ini disebabkan oleh serangan pembakaran sebuah rumah Dayak. Rumor mengatakan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh warga Madura dan kemudian sekelompok anggota suku Dayak mulai membakar rumah-rumah di permukiman Madura. Dari Asosiasi Masyarakat Dayak mengklaim bahwa pembantaian oleh suku Dayak dilakukan demi mempertahankan diri setelah beberapa anggota mereka diserang. Selain itu juga dikatakan bahwa konflik ini berawal dari percekcokan antar murid dari berbagai ras di sekolah yang sama. Pemenggalan kepala, sedikitnya 600 warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak dalam konflik ini. Suku Dayak memiliki sejarah praktik ritual pemburuan kepala atau bisa dibilang ngayau. Meski praktik ini dianggap musnah pada awal abad ke-20, skala pembantaian membuat militer dan polisi sulit mengontrol situasi di Kalimantan Tengah dan banyak polisi yang lari terbirit-birit ketakutan. Pasukan bantuan dikirim untuk membantu pasukan yang sudah ditempatkan di provinsi ini. Pada 18 Februari, suku Dayak berhasil menguasai Sampit. Polisi menahan seorang pejabat lokal yang diduga sebagai salah satu otak pelaku di belakang serangan ini. Orang yang ditahan tersebut diduga membayar 6 orang untuk memprovokasi kerusuhan di Sampit. Polisi juga menahan sejumlah perusuh setelah pembantaian pertama. Kemudian ribuan warga Dayak mengepung kantor polisi di Palangkaraya sambil meminta pelepasan para tahanan. Polisi memenuhi permintaan ini karena ketakutan dan pada 28 Februari militer berhasil membubarkan massa Dayak dari jalanan. Namun kerusuhan sporadis terus berlanjut sepanjang tahun. Oke. Oke. Nah, dari video, teman-teman jika ingin mengakses videonya bisa melalui link ini ya. Silakan diakses. Oke, ini tugasnya.
Nah, teman-teman, saya minta tolong setiap kelas dapat membentuk kelompok masing-masing terdiri dari 5 sampai 6, 4 sampai 6 mahasiswa dipersilakan. Nah, untuk kelompoknya teman-teman bisa list ya nanti di Google Classroom saya eh, buat catatan di beranda. Silahkan kalian komen di sana eh, anggota kelompoknya seperti itu. Nah, tugasnya yaitu buatlah analisis dari konflik tersebut yang terjadi dan dihubungkan dengan pengaruh posisi Indonesia dalam geopolitik global, geostrategi utamanya sosial budaya ya teman-teman. Silakan upload ke Google Classroom pada tugas kelompok satu dengan formatnya ini ya. Misal kelompok 5, tugas kelompok satu KPN. Nah, ini bisa memakai MS Word atau PPT juga dipersilakan. Silakan dikirimkan paling lambat pada hari Jumat tanggal 2 Mei pukul 23.59 melalui Google Classroom. Untuk ini tidak ada batasan halaman, tidak ada minimal halaman. Silahkan dibuat sesimpel mungkin dan sedetail mungkin ya teman-teman. Nanti misal ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan melalui ini ya, grup WhatsApp ya. Oke, oke. Di sini saya ingin menampilkan Google Classroom-nya terlebih dahulu. Iya, Ma. Oke, saya bantu share Google Classroom-nya ya. Oke, di sini Google Classroom misal di kelas E. Nah, ini saya buat di beranda, list nama anggota kelompok. Pemilihan kelompok satu dan seterusnya berdasarkan urutan komen. Oke, nggak usah ditulis nama anggota kelompok. Pemilihan nama anggota kelompok satu dan seterusnya. Hmm, Oke, ini sudah saya publish ya, list nama anggota kelompok. Kelas D juga, dan juga di kelas F. Oke, misal di kelas E ya, silakan teman-teman bisa mengupload hasilnya di tugas kelompok nih, kelompok satu ya. Nah, bisa nguploadnya di sini. Nah, saya minta setiap mahasiswa untuk dapat mengupload ya tugas kelompoknya masing-masing. Setiap mahasiswa wajib mengupload tugas masing-masing kelompok. Jadi tidak hanya perwakilan kelompoknya, tapi seluruh anggota kelompok ya. Nah, di sini due time-nya itu tanggal 2 Mei, oke? Ini sudah saya ubah. Untuk kelompok D juga seperti itu.
Nya tanggal 2 Mei. Oke. Oke. Lalu kelas F juga sekalian saya edit. Oke, sudah saya save. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti nguploadnya bisa melalui Google Classroom teman-teman masing-masing. Baik, untuk sampai di sini, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa teman-teman melalui grup WhatsApp ya. Lalu untuk absensi, kehadiran, Ibu buka di hari sampai ini ya, di hari perkuliahan ya, di jam perkuliahan sesuai jam kuliahnya. Untuk link absensi saya sematkan di kolom komentar pada link video ini. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Sekian pertemuan ke-10 pada mata kuliah Kebijakan Ketahanan Nasional. Jika ada yang ingin tanyakan bisa melalui grup WhatsApp ya. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Semoga tetap sehat. Terima kasih.